Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Saya dari tadi gitu ya mengenang-enang masa muda saya ini ya, karena ternyata saya udah tua ya. Mbak Sherly, Masya Allah, luar biasa. Berdasarkan umur, Ustaz. Ya. Karena dulu saya bicara panjang lebar ya, sekarang saya nyerna gitu ya. Saya coba ingat-ingat gitu ya, tadi apa yang disampaikan Mbak Sherly ya, luar biasa. Yang ketangkep sama saya adalah apakah kita menjadi orang yang sibuk atau kita menjadi orang yang produktif. Karena itu sesuatu yang berbeda ya. Sibuk bisa sibuk ya, karena kita stalking di media sosial aja sibuk banget itu ya. Sibuk banget ngeliatin berbagai macam postingan orang ya. Tapi sibuk berbeda dengan produktif. Di sini juga banyak nih Mbak Sherly yang ikut mahasiswa, kemudian juga anak-anak muda gitu ya. Nah, sebelumnya ini ada satu pertanyaan Mbak Sherly. Setelah pencapaian sekarang ini, boleh nggak bertanya, Mbak Sherly punya nggak doa-doa zikir yang biasa dibaca? Ya, ini dari Mbak Dani dari Malang. Ya, ada nggak zikir-zikir khusus yang Mbak Sherly jadikan sebagai amalan yang didawamkan? Itu pertanyaan pertama nih. Ya, mungkin kalau Sherly bukan orang yang punya kapasitas ya untuk menjawab ini. Tapi kalau ditanya ke Sherly, kalau zikir, Sherly nggak tahu apakah ini zikir khusus apa enggak, tapi yang jelas Sherly masih banyak belajar. Tapi bahwa mengupayakan, sebetulnya ini nggak, bagi Sherly ini nggak khusus, karena kita siapapun kita, Sherly yakin kita akan mengulang-ulang kalimat ini selama kita menjalankan sholat gitu ya, kita pasti mengulang-ulang kalimat ini. Tapi bagi Sherly, the power of salawat itu sangat membantu. Jadi dalam setiap waktu, kalau bisa bersalawat, Sherly akan bersalawat dalam konteks apapun. Apakah misalnya tampil nih kayak begini, apakah di awalnya nggak deg-degan, tapi dengan bersalawat setidaknya itu menenangkan Sherly. Mungkin karena faktor kebiasaan juga kali ya. Jadi kebiasaan dari kecil, jadi ketika sudah setidaknya kalaupun memang nggak bisa dilantunkan ya nggak apa-apa di dalam hati, itu setidaknya lebih bisa menenangkan. Dan yang kedua, ini sebetulnya Sherly pelajari saat Sherly masih SMP, dan karena tahu betul maknanya apa, jadi awal mulanya itu Sherly ini nyantri kalong, Ustadz. Jadi paginya itu Sherly sekolah biasa, tapi kalau udah kan full day sampai sore jam 5, nah sesudah itu Sherly akan ikut di pengajian. Kalau di Aceh itu ada jadi kayak balai pengajian yang dibaca kitab, yang dipelajari kitab, termasuk Al-Quran, termasuk dan lain-lain. Jadi kurang lebih Sherly malam aja ikut ke pesantren, mempelajari hal-hal yang pesantren, tapi kalau siang Sherly sekolah biasa. Nah, di situ Sherly belajar bahwa ucapan atau doa lebih tepatnya ya, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahlan, itu selalu menjadi bagian awalan dulu ya. Sebelum Sherly memulai segala sesuatu, apakah itu ujian, apakah itu berbicara di depan umum, amanah-amanah yang menurut Sherly itu, saya kayaknya nggak mungkin bisa, realistis atau bahkan cenderung pesimis. Iya. Namanya anak desa gitu ya, jadi melihat sesuatu yang besar, aduh saya bisa nggak ya, kayak gitu dulu. Iya. Sherly bersyukur dikelilingi oleh orang-orang yang mensupport, dan ketika tahu amalan itu selalu menjadi bagian awal. Mungkin kalau masih ada video-video Sherly di zaman dulu, itu nyaris selalu Sherly ucapkan, selalu Sherly lisankan. Tapi kalau sekarang kan udah nggak dilisankan lagi. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Mbak Sherly kan dari Aceh ya. Ya biasanya ada sedikit banyak yang namanya kondisi-kondisi inferior dari daerah gitu ya. Tapi terus kemudian Mbak Sherly berhasil mendobrak mental blocking gitu ya, bahwa saya itu dari daerah. Terus kemudian akhirnya Mbak Sherly sekarang bisa sedikit banyak memberikan warna ya terhadap dunia milenial di tanah air gitu. Dan itu epicentrumnya di Jakarta. Nah, apa yang menjadikan Mbak Sherly akhirnya bisa mendobrak posisi inferior itu? Wah, ini pertanyaan mudah, tapi jawabnya yang sulit kali ya. Apa yang bisa membuat? Tapi ada nggak perasaan inferior dari saya kan dari daerah, ada nggak?
Ada, oke. Oh, ini kan Sally pulang ya, berapa harinya Sally mencoba untuk kembali ngelihat masa-masa kecil. Betul, Sally dulu merasa bahwa jadi gini, mungkin saya cerita sedikit, Sally mengambil waktu mungkin 3-5 menit ya Ustadz ya, minta izin. Jadi, betul, Sally merasa dulu bahwa saya berasal dari daerah, dan bahkan untuk sekedar kuliah ke Pulau Jawa, ini adalah sesuatu yang besar. Mungkin bagi teman-teman di sana, di Pulau Jawa ini ada yang mahasiswa mungkin, atau ada teman-teman yang SMA di sini, menganggap itu adalah sesuatu yang biasa. Itu untuk teman-teman daerah. Kalau teman-teman di sini juga ada teman daerah, pasti paham maksud Sally. Bahwa untuk kuliah ke Jawa, itu adalah sesuatu yang, di zaman Sally ya, dulu sesuatu yang wow. Terlebih Sally bukan berasal dari keluarga yang secara finansial memiliki privilege untuk bisa memfasilitasi itu. Maksudnya adalah kondisinya ya sederhana. Kalau memang berkuliah ya kuliah yang dekat-dekat aja lah, yang di sini aja, yang masih di dalam kota di sini aja. Kalau paling-paling jauhnya ya berarti ibu kota provinsi di Aceh, yang kayak begitu aja. Tapi saya ingin menyampaikan begini, bahwa Sally bukan orang yang paling pintar, Ustaz. Sally apalagi di angkatan Sally dulu, Sally bukan orang yang paling pintar. Tapi kalau dibilang Sally punya target apa dan berani membayar itu dengan kerja keras, karena Sally tahu berasal dari keluarga yang biasa aja dalam konteks finansial. Sally mendapat asupan nutrisi untuk, kalau kamu nggak bisa berjalan, kamu harus berlari. Kalau kamu nggak bisa berlari, ambil kendaraanmu. Kalau memang kamu punyanya sepeda, pakai sepedamu. Kalau memang ternyata bangun jam 5 pagi belum cukup, maka bangun jam 3 pagi. Saat yang lain masih tertidur. Kamu harus melakukan yang lebih untuk mendapatkan yang lebih. Itu kalau konteks 10 tahun yang lalu, kalau akhirnya saya harus flashback. Tapi kalau di zaman sekarang, ini udah ada perbedaan. Selama bermainnya adalah cerdas dan cepat, ini jauh lebih bisa mengakselerasi. Dengan kata lain, saya ingin sampaikan bahwa pada akhirnya saya yakin bahwa ini ada erat kaitannya dengan doa orang tua. Sangat yakin. Jadi dalam hal ini teman-teman, kiranya orang tua masih ada, maka kejar ridho orang tua. Karena bisa jadi sebetulnya kemampuan kita mah biasa-biasa aja. Bisa jadi sebenarnya skill kita bukan yang terbaik juga. Tapi karena di dalam setiap sujud mereka, di dalam setiap tadahan tangan mereka, itu selalu ada ucapan, selalu ada doa yang dipanjatkan. Ini mengakselerasi cepat. Menurut Sally sangat cepat. Sampai sekarang, kalau apakah Sally misalnya punya target seperti sekarang misalnya, meskipun sebetulnya bagi Sally ini ya masih banyak senior-senior Sally di atas yang jauh lebih, bahkan teman-teman seumuran Sally yang dalam konteks sekarang, dalam konteks termasuk sosial media dan lain-lain lebih. Tapi setidaknya Sally sebelumnya nggak pernah punya cita-cita teman-teman untuk berada di titik ini. Nggak pernah. Target Sally adalah karena Sally senang dalam dunia pendidikan, ya udah pulang-pulang Sally menjadi erat kaitannya dengan dunia pendidikan, yang erat kaitannya dengan researcher, erat kaitannya dengan dosen dan lain-lain. Dan pada akhirnya ketika ternyata ada keharusan, ngerasa ada keseharusan, dan poin kedua adalah jangan pernah berhenti belajar. Gitu kali ya poin keduanya. Karena sekalinya kita merasa cukup dengan apa yang kita miliki, ya udah di situ letaknya kita stop, berhenti. Iya. Dan bukankah ada istilah yang menurut saya sangat indah, bahwa ilmu itu bisa didapatkan dari mana aja karena mutiara hikmah itu tersebar dimanapun, dan itu adalah hak kaum muslimin. Jadi ya dari manapun kita bisa belajar, dan ketika kitanya udah merasa saya nggak bisa, that's too hard, udah fix mindset dulu nih, ya udah sebetulnya itu adalah border. Kita membangun border untuk diri kita sendiri, kita membangun penjara untuk diri kita sendiri, dan sailing atap kemampuan loncatan kita itu kita sendiri yang membangunnya. Saya percaya bahwa bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib, tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.